Ya, Izin Pak, mangga Bu. saya mulai sekarang ya Bapak ya. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada narasumber kita. Siang ini Bapak Gatot Eka Pramono STMT dan kepada para hadirin peserta webinar yang berjudul Prosedur dan Penilaian Kelaikan Aspek Mekanikal dalam Perencanaan dan Pembangunan Gedung, yang akan dimoderatorin oleh saya sendiri, Vilki Suryudiatami STMT, yang merupakan dosen jurusan di Teknik Sipil di Universitas Tanri Abeng, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Petakom, Perkumpulan Tenaga Ahli Teknik Konstruksi Mandiri, dan didukung oleh P3SM. Izin Bapak, nanti penyampaian materi pembicara sekitar 60 menit, Bapak. Nanti setelahnya dilanjutkan sesi tanya jawab oleh para peserta. Jadi untuk Oke, para baik. peserta bisa menanyakan mungkin pada saat Pak Gatot menyampaikan paparan materi bisa melalui kolom chat atau pada saat sesi tanya berlangsung menggunakan fitur raise hand. Nah, saya mengingatkan lagi untuk para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi harus daftar terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Dan untuk e-sertifikat dan materi akan muncul pada saat kegiatan ini selesai. Jadi diharapkan kepada para peserta mengikuti kegiatan hingga selesai. Kita masuk ke sesi pemaparan materi oleh Pak Gatot Eka Pramono. Izin saya baca sekilas CV Bapak ya. Oh iya, Beliau merupakan saat ini beliau menjabat menjadi Kepala Lab Teknik Mesin di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan TABG Kota Bogor. Beliau lulus S1 tahun 2004 di Universitas Indonesia jurusan Teknik Mesin, ya, lalu lanjut mengambil S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Teknik Mesin juga dan lulus pada tahun ya, 2009. 2009. Nah, saat ini beliau aktif mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dari tahun 2010. Mungkin itu sekilas saya bacakan CV dari Pak Gatot. Mungkin sekarang waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparan materi. Silakan Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya mohon izin, Ibu, saya mau bertanya nih, backgroundnya kebanyakan dari sipil kah, atau mekanikal, atau umum, atau dari eh teknik sih Pak, kan teknik mesin, kebanyakan teknik elektro, mungkin ada arsi, sipil, sipil semua ya. arsitek Jadi ya. lengkap ya. Jadi Ya. materi ini sebenarnya saya siapkan itu untuk PBG sih Bu ya. Jadi Hmm. misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak semua lagi pengurusan PBG, apa persetujuan bangunan gedung ya. Kalau sekarang Hmm. namanya, kalau dulu itu IMB. Jadi kira-kira apa saja sih yang perlu ya, yang disediakan oleh kita sebagai, ada yang sebagai pemohon, ada yang sebagai penyedia jasa atau perencana, ataupun dari yang lainnya yang diminta untuk mengurus PBG. Saya di sini berbicara sebagai pihak TABG. Dulu TABG ya namanya. Kalau sekarang itu TPA, diganti tim profesi ahli. Dulu itu tim ahli bangunan gedung itu untuk IMB. Kalau sekarang kan udah berubah namanya jadi PBG. Jadi TABG pun juga dirubah namanya jadi TPA, tim profesi ahli gitu ya. Jadi sebenarnya tugas TPA itu biasanya mengkaji sih Bu dari perizinan-perizinan dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan. Boleh di eh, share screen Ibu? Saya akan. Sudah bisa Bapak? Oke, udah Iya. bisa ya Bu ya. Oke, bisa. Tahan, saya.
Lihat Ibu Bapak, harus di sini saya menunya mana ya? Oke, kita mulai ya prosedur dan penilaian kelayakan dan aspek mekanikal dalam perencanaan pembangunan gedung. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Jadi PBG itu dalam artian perizinan ya Bu ya, kalau dari pihak pemerintah daerah itu kan sekarang itu sudah menggunakan SIM-BG ya, sistem pembangunan gedung, di mana servernya itu dikelola oleh PU pusat dan pemerintah daerah bisa memakai tool yang sama itu SIM-BG untuk mengakses, membuat, merencanakan dan segala macam perizinan itu melalui SIM-BG khususnya untuk PBG dan SLF. Apa saja sih yang harus disediakan bagi pemohon ya? Biasanya bahasanya adalah pemohon ya. Pemohon adalah orang atau institusi yang mengajukan permohonan PBG. Syarat-syarat yang pertama sih biasanya ada syarat administrasi. Kemudian ada dokumen-dokumen perencanaan maupun gambar-gambar dari sisi arsitektur, sipil, kemudian MEP, Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Jadi MEP ini ada dua ya, satu mechanical, plumbing, satu lagi electrical. Nah, kemudian isinya apa aja? Jadi kalau secara administrasi ini, secara garis besar ya, itu adalah harus ada izin pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang, lalu ada izin lingkungan. Ya bentuknya bisa AMDAL, ANDALALIN, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Izin pemanfaatan ruang biasanya pengesahan site plan dan lain sebagainya. Lalu yang paling penting adalah adanya dokumen kepemilikan tanah. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang ada bangunan-bangunan yang sudah jadi, pengen dibuatkan PBG-nya, terkendala dokumen kepemilikan tanahnya. Ya, jadi penting di mana bahwa untuk PBG itu harus ada dokumen kepemilikan tanahnya. Jadi harus ada tahu asal usulnya tanah ini milik siapa dan kegunaan untuk apa. Jadi kalau itu yang sekarang lumayan agak jadi masalah kalau bangunannya sudah ada, ingin mengajukan PPG, tapi kepemilikan tanahnya belum jelas. Kemudian, setelah itu ada juga data-data umum, seperti identitas pemilik atau pemohon, penyedia jasa, penyerencana, itu baik berupa perusahaan maupun individu. Lalu ada lagi STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek, ataupun SKK Tenaga Ahli. Nah, sering jadi pertanyaan, butuh tenaga ahli apa aja sih? Tergantung dari pemerintah daerah itu biasanya dia sudah menentukan bahwa untuk mengklasterisasi untuk bangunan-bangunan sederhana rumah tinggal, mungkin hanya arsitek saja. Ataupun bahkan juga ada beberapa daerah yang memang tidak perlu untuk yang sederhana itu tidak melalui TPA, tapi hanya TPT, terima gaji teknik yang memang dia biasanya adalah PNS terkait di bidang teknik ya. Tapi untuk bangunan-bangunan yang lebih besar, dua lantai ke atas atau di atas 200 meter persegi atau bangunan-bangunan umum, biasanya dari pemerintah daerah mensyaratkan harus ada empat tenaga ahli, yaitu tenaga ahlinya arsitek, kemudian tenaga ahlinya sipil, tenaga ahlinya mekanikal, dan tenaganya elektrikal. Nah, bangunan makin besar lagi, high rise building, rumah sakit dan sebagainya mungkin lebih banyak lagi. Ada lagi mungkin ada tenaga ahli untuk bangunan hijau. Sekarang ya bangunan hijau kan sekarang udah jadi persyaratan juga di beberapa daerah. Kemudian struktur pun juga dibagi dua lagi, ada struktur atas, struktur bawah ya. Mungkin tenaga ahlinya bisa dua. Elektrikal juga ada dua juga tuh biasanya dipakai, yaitu tenaga ahli untuk arus kuat dan tenaga ahli untuk arus lemah. Nah, sedangkan mekanikal lebih banyak lagi. Mekanikal itu ada namanya tata udara, ahli tata udara. Ada lagi ahli plumbing sanitasi. Lalu ada juga ahli pemadam kebakaran. Lalu juga ahli transportasi dalam gedung. Nah,
Di beberapa daerah ada hanya mencukupkan satu saja. Misalnya kalau saya sendiri di Bogor, biasanya boleh diwakilkan oleh satu tenaga ahli yang mekanikal, tenaga ahli mekanikal, karena dia bisa keempat-empatnya. Tapi ada beberapa daerah, misalnya Jakarta, saya sendiri sempat di Jakarta sebagai perencana ke Jakarta itu harus ada empat-empatnya, dan empat-empatnya harus memaparkan ke TPA-nya masing-masing gitu. Jadi kalau di Jakarta itu ada empat, di mekanika sendiri ada empat, yang empat ada empat TPA-nya. Ada peta udara sendiri, penuh pembakaran sendiri, transportasi dan gedung sendiri, plumbing sendiri gitu lah. Sedangkan kalau di Bogor dan di Tangsel, Tangerang Selatan ya, itu hanya ada satu mekanikal saja TPA-nya. Jadi tenaga ahlinya boleh satu ataupun boleh empat. Nah, jadi masing-masing daerah itu mempunyai kebijakan masing-masing. Hanya saja memang di SIBG itu memang perlu adanya data umum atau arsitek ataupun tenaga ahli yang ber-SKK. Tenaga ahli yang ber-SKK. Jumlahnya berapa itu disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah daerah. Kemudian data teknis perencana. Nah, ini biasanya menjadi produk dari perencana ya, baik itu perusahaan maupun perorangan, yaitu adanya perhitungan ataupun gambar. Baik itu perhitungan struktur, MEP, arsitektur dan sebagainya, dan gambar-gambar. Kira-kira perhitungan apa aja atau gambar apa aja yang diperlukan nanti kita bahas pada slide berikutnya. Lalu kemudian ada juga perizinan-perizinan lainnya. Misalnya kalau ketinggian bangunan lebih dari sekian meter di atas, khususnya kita berada di dekat bandara, misalnya dekat Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Halim, itu ada diperlukan adanya perizinan dari KKOP, Keselamatan Keamanan Operasional Penerbangan. Itu biasanya Lanut yang mengeluarkan. Lalu ada rekomendasi teknis yang lain, misalnya ada Repkomnya ada Lalin, ada Repkom Damkar, dan rekomendasi-rekomendasi lain yang diperlukan dalam membuat bangunan. Karena kalau misalnya kita buat bangunan gedung tinggi, lalu bangunan rumah sakit, lalu bangunan sekolahan, ada rekomendasi-rekomendasi lain yang diperlukan. Kalau apalagi kalau kita membangun suatu misalnya SPBU, pakai bahan bakar umum ya, ataupun gudang untuk LPG. Nah, itu juga ada beberapa perizinan-perizinan lain yang terkait yang memang tidak dikeluarkan dari PU, tapi dikeluarkan dari dinas-dinas terkait yang memang diperlukan. Jadi perizinan lainnya itu ada banyak tergantung dari bangunan apa yang akan kita buatkan perizinannya. Nah, di sini di sisi mekanikal dan plumbing biasanya digabungkan itu MEP, mekanika elektrika plumbing. Padahal itu kan ada dua keahlian ya, satu keahlian mekanikal, satu keahlian elektrikal. Kalau saya di sini membahas mengenai mekanikal dan plumbing. Jadi mekanikal plumbing itu biasanya itu terdiri dari empat unit ini ya Bu. Nah, Bapak-bapak sekalian dan Ibu itu ada sanitasi, drainase dan perpipaan. Disingkatnya biasanya SDP, laporan SDP. Lalu ada proteksi kebakaran atau PK. Lalu ada lagi tata udara gedung atau TUG, kemudian transportasi dalam gedung TDG. Nah, jadi ini biasanya ini produk dari perencana mekanikal atau plumbing ini isinya biasanya empat ini: sanitasi dan perpipaan, proteksi kebakaran, lalu tata udara gedung TUG dan transportasi dalam gedung. Isinya apa aja dari masing-masing ini? Kita bahas satu-satu, yaitu mengenai sanitasi, drainase, dan perpipaan atau orang-orang bilang plumbing, pemipaan. Ada plumbing, ada plumbing, dan lain sebagainya ya. Jadi tentu saja dalam merencanakan bangunan gedung itu kita memiliki acuan, yaitu bisa acuannya itu peraturan perundang-undangan, lalu atau peraturan lainnya, norma, dan lain sebagainya. Nah, untuk sanitasi, drainase, dan pemipaan ini karena banyak, jadi di sini ada beberapa perundang-undangan nanti bisa mungkin nanti akan di share ya bahannya, jadi nanti Bapak tinggal baca aja, nggak usah dihafal dan sebagainya. Ada perundang-undangan, cita karya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, Permenkes, peraturan pemerintah, dan lain-lainnya. Lalu ada standar normanya juga ada dari SNI tentang plumbing ya, SNI nomor sekian, dan sebagainya. Selain plumbing juga ada sanitase dan drainase. Mungkin di sini juga ada, saya belum masukkan atau SNE mengenai sumber resapan dan lain sebagainya ya, karena ada peraturan, tiap-tiap daerah memiliki peraturan terhadap kebijakan drainase, khususnya drainase air hujan, Pak.
yang paling utama adalah ada kebijakan mengenai zero runoff ya. Jadi di mana air hujan itu tidak boleh langsung dibuang ke saluran kota. Jadi harus dihitung dulu curah hujan sempat berapa, ditampung, kemudian diresapkan. Nah, makanya ada istilah sumur resapan. Nah, sumur resapan sendiri juga ada aturan-aturannya. Apakah bisa diresapkan tergantung dengan kondisi tanahnya. Kalau tanahnya tidak bisa meresap, ada namanya sumur retensi, ditahan dulu, tidak langsung disalurkan. Itu nanti secara berkala dikeluarkan. Nah, ini semua sebenarnya ada di peraturan-peraturan pemerintah maupun DSNI-nya. Nanti bisa dibaca lah isinya apa dan sebagainya, karena ada beberapa kriteria yang bisa kita penuhi dalam melakukan suatu kajian mengenai drainase. Begitupun juga dengan pemipaan, dengan sanitasi juga ada standar-standar tertentu yang memang dijadikan acuan. Makanya dalam dalam perencanaan itu yang paling utama adalah kita pemenuhan terhadap perundang-undangan. Ya, jadi kemudian dalam perundang-undangan biasanya perundang-undangan itu mengacu pada dokumen-dokumen standar norma tertentu. Biasanya adalah yang dipakai adalah SNI. Maka kita mengacunya pada SNI gitu. Jadi secara hukum ada yang harus kita penuhi adalah peraturan perundang-undangan. Standar atau norma itu tidak perlu kita penuhi pun tidak apa-apa. Tetapi biasanya di perundang-undangan itu mengacu, mengharuskan kita memakai SNI. Nah, itu yang SNI itu akan menjadi wajib. Begitu ya. Jadi urutannya adalah peraturan dulu, kemudian adalah standar atau norma. Kemudian dalam SDP itu apa aja perencanaan yang dilakukannya? Oh, itu ada banyak ya di perencanaan SDP itu. Yang pertama adalah sistem air bersih. Bagaimana air bersih itu eh, disediakan, disalurkan, dan lain sebagainya. Lalu ada sistem air kotor, air buangan atau air bekas, dan sistem vent-nya. Jadi eh, itu sepaket ya. Kadang-kadang kalau kita di rumah kan, rumah sederhana gitu kan, kita hanya ada pipa adalah pipa air bekas dan air kotor aja, tapi pipa vent-nya nggak ada. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan dua lantai, tinggal apa high rise building ya penting ini vent-nya. Kalau nggak ada vent-nya itu bisa mampet ya, tentu jadi hal dengan ini adanya di standar berapa ukuran pipanya, berapa besarnya itu ada di standar-standar atau di norma-norma. Kemudian sistem air hujan. Nah, air hujan itu nanti hubungannya dengan drainase. Hubungannya dengan drainase yang tadi ada sumur resapan dan sebagainya, hubungannya juga dengan drainase kota atau drainase wilayah. Jadi ada beberapa kasus tertentu, misalnya kawasan industri. Nah, kawasan industri biasanya dalam membuat suatu kawasan industri, dalam waktu site plan, mereka sudah merencanakan secara keseluruhan di mana taruh halurannya, di mana taruh sumber resapannya, di mana taruh danaunya. Biasanya kalau untuk besar sekali mereka memakai danau, danau itu sebagai kolam retensi dan lain sebagainya. Sehingga untuk keperluan-keperluan pembangunan bangunan industrinya itu sudah tidak perlu lagi memikirkan drainasenya karena drainase sudah dikelola atau diurus oleh kawasannya. Begitu pula dengan beberapa kawasan perumahan terpadu yang sudah menghitung keseluruhannya drainasenya dengan baik dan benar sehingga mereka membuat kolam retensi, sumber resapan dan sebagainya. Tetapi ada beberapa perumahan yang tidak mengikutkan itu. Nah, jadi si pemilik rumah atau yang mau membangun rumah dan mengurus PBG-nya pasti akan diminta ini drainasenya seperti apa, sumber resapan seperti apa gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu akan penting di masalah di perizinan dan memang di peraturan pun juga mewajibkan seperti itu. Kemudian ada juga sistem air panas. Jadi untuk hotel biasanya ya hotel, resort atau rumah pun juga ada yang memakai air panas. Jadi kita juga menghitung kebutuhan air panasnya, instalasi air panasnya, lalu sumber air panasnya didatangkan dari mana dan sebagainya. Jadi ada juga untuk perhitungan air panas. Lalu ada kolam renang. Ya ada beberapa rumah, hotel, atau villa juga pakai kolam renang. Maka harus perlu juga secara mekanikalnya dihitung kebutuhan airnya, pompanya, pipanya. Mungkin kalau kolam renang dari sipil juga kan perlu perhitungan sipilnya ya. Kalau apakah dia di tanah atau di lantai 2, lantai 3, bahkan ada beberapa hotel yang
kolam berenangnya di rooftop. Nah, mungkin itu dari sipil juga ada perhitungan khusus. Nah, kalau dari mekanikal sih, yang dihitung adalah kebutuhan airnya, make up waternya, lalu pompa-pompanya, filtrasinya seperti apa. Gitu. Lalu untuk bangunan-bangunan rumah sakit, ada sistem penyediaan gas medis. Ya, jadi kalau rumah sakit kan ada yang gas, ada oksigen, ada CO, ada vakum, ya, dan nitrogen dan sebagainya. Gas medis ada banyak. Itu pun juga harus kita rencanakan. Standarnya pasti mengikuti standar-standar, salah satunya adalah Kemenkes ya. Ada di Kemenkes dan sebagainya. Lalu ada juga sistem penyediaan gas komersial. Maksudnya kalau kita bikin mall, mall di mana banyak restoran, ada banyak kitchennya dan lain sebagainya, kita juga harus merencanakan, membuat perhitungan dan gambar secara detail mengenai gas komersialnya, termasuk keselamatannya. Tuh, jadi ada standar juga. Lalu untuk penyediaan uap atau steam, nah kalau di luar negeri kan banyakan itu mereka ada musim dingin ya, musim dingin, musim salju, dan musim panas. Jadi biasanya kalau untuk sebagai pemanas ruangan, biasanya kalau di luar itu memakai steam, pakai uap. Ya, tapi kalau di kita biasanya jarang tuh penyediaan uap steam untuk air conditioning, untuk penghangat ruangan. Biasanya untuk proses. Kalau di pabrik butuh steam, uap, dan sebagainya itu diproses. Nah, kalau untuk proses pabrik-pabrik itu biasanya di PBG tidak perlu karena itu adalah proses bisnis pabriknya untuk pabrik-pabrik itu. Jadi kalau di PBG lebih ke bangunan gedungnya gitu lah. Jadi kalau steam untuk proses biasanya untuk pabrik-pabrik ya tidak perlu untuk di dilampirkan perencanaan maupun gambar teknisnya. Lalu sistem pengelolaan sampah. Nah, ini sistem pengelolaan sampah sekali lagi kalau kalau kita di rumah itu diwajibkan itu ada tempat sampah di depan. Kalau di perumahan ya, di saat atau di saat dan sebagainya. Kalau di bangunan-bangunan tinggi atau bangunan-bangunan yang memiliki yang memproduksi sampah banyak, misalnya bangunan industri atau rumah sakit ataupun apartemen itu diperlukan sistem pengelolaan sampahnya. Misalnya kalau di apartemen itu ada nggak ruang-ruang per lantai untuk menyimpan sampah sementara, lalu kapan diangkutnya, lalu ditaruhnya di mana, adakah pemisahan sampah B3 atau sampah kering, sampah basah dipilah, atau ada recycle dan sebagainya. Nah, ini nanti saling menyangkut dengan bangunan hijau, karena di bangunan hijau juga ada penilaian mengenai pengelolaan sampah. Ya, nanti kalau bangunan hijau nanti dibahas di lain waktu ya. Ini adalah konsep-konsep perencanaan yang harus kita sediakan dalam perencanaan SDP. Lalu isinya apa? Nah, ini kan lumayan banyak nih sistem air bersih ya. Tentu saja basicnya adalah berhitungan jumlah penghuni. Jadi kalau air bersih itu yang dihitung adalah jumlah total penghuni dikali berapa liter yang dibutuhkan. Ya, kalau hotel berapa, kalau rumah berapa, rumah sakit berapa, dan sebagainya. Itu kebutuhan airnya. Lalu untuk perhitungan berapa pipanya, berapa pompanya, itu biasanya dihitung dengan fixture unit atau UBAB ya, unit beban alat plumbing. Kerannya ada berapa, kalkulatornya ada berapa, dan sebagainya. Kemudian itu dihitung semua. Oh, kalau pakai ini sekian ratus, maka butuh pipa besarnya berapa inci, dan sebagainya. Nah, itu semua ada di standar di SNI juga ada, dan lain sebagainya. Lalu ada pemilihan sistem air bersihnya, apakah air bersihnya dari air sumur dangkal, sumur dalam, atau dari PDAM, atau kita punya water treatment sendiri dari air sungai yang tersedia ya. Ini tergantung juga dengan kebijakan daerah. Misalnya daerah-daerah tertentu sudah tidak boleh memakai sumur tanah, ya baik sumur dalam khususnya maupun ada sumur dangkal juga. Ada beberapa daerah yang tidak membolehkan itu, hanya boleh pakai PDAM. Tapi ada juga beberapa misalnya pabrik yang karena dia kebutuhannya besar dan dia nggak boleh pakai air tanah dan PDAM juga nggak bisa memenuhi, mereka menggunakan punya pengolahan WWTP sendiri, pengolahan air air sendiri dari sungai terdekat biasanya ada juga. Nah itu ada izin-izin sendiri, ada perizinan-perizinan sendiri itu untuk pengelolaan air itu biasanya di bawah Kementerian ESDM kalau nggak salah, Energi dan Sumber Daya. Lalu ada perencanaan
berapa tangki yang kita perlukan, berapa besarnya, ground tanknya berapa, lalu roof tanknya berapa, lalu juga ada apakah air yang bekas, misalnya air yang dari cuci tangan, dari wastafel, apakah itu bisa kita recycle kembali untuk digunakan. Ya. Untuk bangunan hijau itu ada nilainya untuk itu dan besar nilainya. Jadi kita memakai kembali air bekas tapi sudah diproses, sudah difilter dan lain sebagainya. Dipakainya untuk apa? Biasanya dipakai untuk flushing toilet dan lain sebagainya atau untuk siram tanaman dan sebagainya. Itu ada beberapa cara tergantung dengan permintaan. Kemudian sistem sebelum water treatment-nya seperti apa? Jadi STP-nya seperti apa? Karena ada standar juga bahwa air STP itu kalau mau dibuang ke lingkungan atau diresapkan itu ada syarat kebersihannya, yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita juga ngecek perencanaan water treatment seperti apa. Lalu juga perencanaan sistem pompanya, kalau kita bangunan tinggi misalnya 130 lantai, kita butuh pompa transfernya seberapa besar dan headnya seberapa banyak itu dihitung. Dihitung sehingga nanti kebutuhannya jangan sampai misalnya kalau di hotel, hotel isinya ada 1.000 kamar, mandinya bareng jam 7 pagi, itu kekurangan air. Nah, itu kita hitung untuk itu, berapa maksimum kebutuhan air terjadi di jam berapa, dan berapa butuh pompa seberapa besar, butuh pompa seberapa besar, dan butuh air seberapa banyak. Itu dihitung oleh perencana. Sini juga ada perencanaan tangki penyimpanan atas, bawah, pemilihan, bahkan pemipaan pun juga harus dipikirkan, direncanakan dari awal. Kenapa? Karena pipanya akan banyak. Kalau kita lewat plafon misalnya, pipa-pipanya kan ada pipa air bersih, pipa air kotor, air bekas, ada pipa hidran, belum lagi ada ducting AC, belum lagi ada kabel pun ada banyak. Nah, itu harus direncanakan dari awal dan direncanakannya berbarengan dengan arsitek, dengan sipil, dengan elektrikal. Jadi jangan sampai nanti masing-masing merencanakan, nanti tabrakan, nggak bisa diinstal gitu. Karena untuk air kotor itu kan gravitasi, harus ada kemiringan dan lain sebagainya. Jadi tidak sembarangan. Kecuali kalau air bersih masih pakai tekanan, dia bisa belok-belok sana kemari. Tapi untuk air bekas dan air kotor itu kan harus ada kemiringan tertentu. Nah, itu harus direncanakan dari awal dan harus berkoordinasi dengan sipil, siapa tahu nanti ketemu balok kolom, arsitek, siapa tahu nanti ketemu plafon, elektrikal, siapa tahu ketemu dengan listrik ya, karena air dan listrik kan dua hal yang harus dipisahkan gitu. Kemudian perhitungan lainnya dan lain sebagainya, ukuran, diameter pipa, semuanya ini harus direncanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku. Kemudian gambar apa aja yang harus dilampirkan gitu kan untuk sistem air bersih, yaitu ya daftar gambarnya, daftar simbol, diagram single line diagram air bersih, single line diagram air panas, denah instalasi per lantai, ya, detail potongan detail roof tank, pemilihan air bersih dan sebagainya. Jadi biasanya gambar-gambar yang dipakai untuk soft drawing, untuk keperluan tender biasanya, atau untuk keperluan kontraktor. Jadi kalau kontraktor pegang gambar itu, dia bisa eh, membangun atau menginstalasi. Nah, itu biasanya gambar-gambar itu yang kita minta, gambar perencanaannya. Yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi gambar soft drawing. Kemudian sistem air kotor juga sama. Basicnya adalah penghuni, perhitungan Victor, unit, dan lain sebagainya. Ukuran diameternya juga sama, kita memanfaatkan juga. Kemudian pemanfaatannya, apakah mau di recycle, atau dibuat dipakai flushing, siram pakai water, dan lain sebagainya. Sama juga. Ini perhitungannya ada di peraturan dan standar atau norma. Jadi biasanya sekalian. Biasanya kalau untuk air kotor, untuk STP itu menghitungnya biasanya 80% dari kebutuhan air bersih gitu.
untuk bangunan-bangunan tinggi yang ada maintenance-nya. Tapi untuk bangunan-bangunan yang kira-kira nggak ada maintenance-nya, malah bisa lebih besar dari kebutuhan air bersihnya. Kenapa? Karena kalau kitanya lebih kecil, itu kurang dari 5 tahun 10 tahun misalnya kalau pakai septic tank itu sudah penuh dan sebagainya. Makanya untuk yang keperluan apalagi yang susah disedot dan lain sebagainya nggak ada mobil sedotnya. Untuk STP atau septic tanknya biasanya desainnya lebih besar supaya bisa agak tahan lama sebelum disedot atau dibersihkan. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan tinggi itu apalagi yang di recycle itu mungkin bisa lebih kecil karena untuk bangunan tinggi keterbatasan lahan dan lain sebagainya maka dia nggak bisa besar-besar GWT apa STP-nya, maka dibuatlah secara perhitungan ya Bapak-Bapak sekali lagi lebih kecil tapi dia bisa lebih cepat pengolahannya gitu. Jadi hal itu diperbolehkan asal asal ada acuannya. Ini juga sama sistem air kotor air bekas buangan bekasnya isinya aja perhitungan debit aliran, grease trap, rancangan sampit, air kotor buangan. Nah, ini grease trap ini penting kalau kita misalnya bangun mall yang banyak restorannya. Nah, kan itu biasanya dari kitchen tuh ada, nah ada lemak, ada apa dan sebagainya. Nah, itu perlu ada grease trap yang disimpannya di atas di sink dari restoran itu sendiri. Jadi ada yang dari atas, ada yang di bawah. Nah, yang di atas itu perlu perlu apa? Jangan sampai nanti lemak-lemak itu terbawa ke saluran pembuangan. Kemudian dia akan apa? Mengerak di pipa. Nah, ini akan jadi masalah besar dalam waktu kurang dari 1 tahun, rupanya bisa mampet. Nah, makanya untuk restoran-restoran itu biasanya grease trap ini diperlukan di sisi atasnya, di dekat restorannya, di tempat dia cuci piringnya itu ada grease trap portable. Tuh. Kemudian di bawah pun juga ada lagi grease trapnya juga di STP-nya. Nah, ini penting yang seperti seperti itu ya. Jadi kadang-kadang suka terlupakan. Lalu ada neraca air itu berapa air masuk, berapa air keluar, terus airnya kemana. Nah, itu penting juga supaya bisa menganalisis. Gambar-gambarnya apa aja yang diperlukan? Ya tadi, ya gambar sama aja. Udah pasti standarnya ada gambar lengkap, simbol, singkatan, single line diagram kotor, denah instalasi, potongan. Nah, itu udah standar seperti itu ya. Gambar-gambar yang dibutuhkan, yang di-upload di SIMBG pun juga gambar-gambar ini. Lalu sistem air hujan. Nah, sistem air hujan itu juga kita harus menghitung terhadap curah hujan ya. Jadi kalau yang curah hujannya kecil ya pipanya ya kecil-kecil. Kalau curah hujannya besar ya pipanya bisa besar. Jadi sangat tergantung dengan curah hujan. Atau pakai pipa yang kecil-kecil tapi banyak. Jadi nanti ada hitungannya berapa curah hujannya, berapa meter perseginya dan sebagainya. Nah, kemudian air hujannya ini dikemanakan? Ya. Standarnya kan zero runoff off itu diresapkan. Tapi ada beberapa yang ditaruh di GWT. Jadi dia sebagai cadangan air bersih. Taruh di GWT, cadangan air bersih, kemudian difilter lagi baru dipakai. Jadi selain ramah lingkungan, dia juga bisa menghemat untuk pembelian air kalau airnya pakai air PDAM ya. Jadi kita bisa bisa memanfaatkan air hujan. Termasuk dari sisa-sisa kondensat atau drain dari AC. AC juga kan ada drainnya ya, airnya juga lumayan bersih, jadi bisa kita simpan juga buat pakai kemudian. Ya gambar-gambarnya ya gambar lengkap, simbol, diagram sistem, dan instalasi, detail dan potongan. Gambar-gambar yang untuk air hujan. Air panas juga sama kayak air bersih ya, cuman di sini air panas biasanya yang jadi concern adalah penyediaan air panasnya. Apakah terpusat, apakah menggunakan listrik, apakah menggunakan solar water heater, ataukah menggunakan gas, atau menggunakan heat pump. Ya, heat pump itu dia kerjanya kebalikan dari air conditioning ya. Jadi yang dipakai panasnya, panasnya dipakai buat manasin air, dinginnya biasanya dibuang ke lingkungan. Tuh, kalau di beberapa hotel-hotel, beberapa restoran itu sudah mulai memakai heat pump ya, karena lebih irit daripada pemanas listrik biasa. Lebih irit dia. Dia hanya memakai 1:3, sekitar 30%-an daripada water heater biasa.
Cuman emang inisial cost-nya agak mahal untuk yang awal ya, belanja awalnya. Ini ada sistem air panas dan lain sebagainya. Sama juga perencanaannya, ternyata juga sama dengan sistem air bersih. Lalu ada kolam berenang. Kolam berenang kalau di sisi mekanikal ya gambar, volume, sirkulasi, perhitungan, dengan pompa-pompa dan filter. Jadi filter filter airnya. Jadi yang perlu Bapak ketahui bahwa air kolam renang itu nggak setiap tahun diganti ya Pak. Jadi mereka itu airnya biasanya hanya difilter saja. Jadi nggak diganti. Karena kalau diganti kan lumayan meter kubiknya kan lumayan banyak, lumayan butuh air banyak. Jadi difilter. Makanya pemilihan filternya ini harus baik sehingga mutu kualitas airnya itu tetap terjaga. Ini gambar yang diperlukannya ya gambar skematiknya, gambar jaringan pelimpahan, lalu gambar potongan, listrik kolam dan sebagainya, lalu gambar detail peralatan. Kemudian sistem penyediaan gas medis. Nah, ini sistem gas medis ini biasanya ya itu tadi khusus untuk rumah sakit ya. Itu yang diperlukan sistem sistem penyedia gas, terus perhitungan kebutuhan gas dan price dropnya. Biasanya ini perencanaannya ini biasanya dibuatkan oleh vendor ya, karena jarang tenaga ahli yang bisa mengerti masalah penyediaan gas medis ya. Biasanya dibuatkan gambarnya perhitungan oleh vendor karena vendor yang paling mengerti kebutuhan akan rumah sakit itu pakai 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 pemipaan pakai apa atau pakai pipa tembaga, apa pipa aluminium. Jadi vendor yang lebih tahu tekanannya berapa, keamanannya berapa, dan biasanya juga dari vendor untuk skematik ini. Gambarnya juga gambar scoping dengan gas dan lain sebagainya. Ini juga biasanya disediakan oleh vendor instalasi gasnya. Kalau gas komersial ya itu biasanya LPG ya, LPG ataupun LNG, ada yang natural gas, ada yang LPG ya. Dia perhitungannya skematik penyediaan gas, kebutuhan gas, perhitungan gas sedot, dan juga sebenarnya keselamatan atau keamanan. Jadi ditaruh sensor-sensor leak-nya di mana kalau dia drop-nya sekian, terlalu banyak ada kebocoran, mesti memicu alarm, apakah terhubung dengan fire alarm dan sebagainya, itu juga perlu diperhatikan masalah keamanan gas komersil ini. Karena sering kejadian jadi menyebabkan kebakaran itu dari gara-gara ada kebocoran dari sistem penyediaan gas. Gambar yang dibutuhkannya juga ada gambar skematik, sistem penyedia gasnya, denah jaringan, potongan jaringan, dan detail-detail peralatan atau komponen yang diperlukan. Ini tadi steam uap ya, biasanya di Indonesia nggak pakai kecuali pabrik, dan kalaupun pabrik pakai dan untuk proses proses produksinya dia biasanya di PBG tidak perlu. Kecuali kalau dipakai penyediaan uap steam itu untuk pemanas ruangan atau menghangat ruangan. Baru disampaikan ini kan sama dengan air conditioning ya, hanya dia untuk memanaskan ruangan aja. Pengelolaan sampahnya juga yang diperlukan adalah data sampah, berapa sampah, volumenya sampah yang diangkut tiap hari dan sebagainya. Terus disimpannya di luarnya di mana, adakah pemisahan dan sebagainya. Lalu adakah pengolahan sampah B3 dan infeksius jika ada. Jadi ada beberapa hotel ataupun apartemen misalnya untuk sampah-sampah yang dari kitchen ya disimpan dulu karena misalnya dia ada janji janjian dengan pihak lingkungan hidup bahwa 2 hari sekali diangkut sampahnya pakai truk sampah, maka dia harus menyimpan 2 hari sampah-sampah dari kitchen ya. Nah, sampah-sampah kitchen ini kalau misalnya tidak diperlakukan dengan baik akan menimbulkan bau. Nah, makanya harus disediakan tempat, biasanya tertutup, dan diberikan air conditioning, dikasih AC tempat sampahnya. Karena apa? Karena kalau didinginkan dengan AC tempat tertentu, dengan relatif tertentu, bakteri akan lambat berkembangnya. Jadi selama 2 hari bisa tidak bau atau baunya bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, hal ini harus diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah. Tuh. Ini juga ada gambar skematiknya, denah peletakan, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Detail peralatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau saya lanjutkan? Gimana, Bu? Bu Filika, Bu Moderator?
Halo, halo, Dilanjut dulu aja, Pak. dilanjut ya. Ya. Oke, oke, kita lanjut lah ke pengolahan sampah, udah beres, lalu kita akan masuk ke produksi kebakaran. Nah, ini sebenarnya kalau saya pribadi sebagai TPA, yang paling concern saya adalah masalah proteksi kebakaran. Kenapa? Kalau yang lain, misalnya plumbing air bersih, air kotor, itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, harus tersedia. Dan kita sebagai misalnya di hotel atau di apartemen sebagai penghuni atau pengunjung juga memakai dan tahu kalau ada masalah bisa komplain. Tetapi proteksi kebakaran ini kan tidak terlihat, ya, tidak terlihat dan tidak difungsikan. Jadi ibarat mobil ini adalah airbag, ya, dia akan berfungsi di saat terjadi kecelakaan atau terjadi kebakaran. Nah, jadi yang jadi concern saya kalau saya jadi TP ada menguji adalah sejauh mana proteksi kebakaran bangunan gedung itu. Kenapa? Ya, karena ini adalah nyawa taruhannya, satu. Kedua, tidak terlihat dan tidak diketahui oleh penghuni, pengunjung, atau siapapun. Yang tahu hanyalah building management atau yang punya bangunan. Nah, dan proteksi kebakaran ini biasanya memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi terkadang suka di apa ya? Kadang-kadang suka abaikan lah oleh beberapa ya, nggak saya nggak nyebutnya oleh beberapa pemilik bangunan. Tapi untuk bangunan untuk bangunan yang serius dan sebagainya, saya cek benar-benar masalah proteksi kebakaran. Perundang-undangannya ada banyak, nanti bisa dibaca, ada banyak sekali perundang-undangannya. Standar dan juga ada banyak, mana yang berlaku dan sebagainya. Ada yang dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, isinya apa? Ya, isinya adalah proteksi kebakaran itu sebenarnya dibagi dua. Itu ada yang proteksi aktif dan yang proteksi pasif ya. Kalau yang pasif itu lebih ke ranahnya arsitek ya, exit, tangga, lebar tangga, lalu tahan api dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau di sisi mekanikalnya lebih ke proteksi kebakaran aktif. Ya, jadi kita misalnya ada sistem instalasi pemadam kebakaran hidran. Nah, jadi pencegahan itu kan biasanya sebelum terjadi kebakaran ada pencegahan. Biasanya pakai fire alarm ya, ada fire alarm dan sebagainya. Nah, itu biasanya nanti direncanakan oleh tenaga ahli elektrikal, fire alarm, lalu ada apa namanya, heat detector, smoke detector. Nanti itu garda pertama sebelum api muncul. Tuh, sebelum api muncul itu garda pertama. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada garda keduanya adalah proteksi kebakaran aktif. Ya, kalau di bangunan gedung itu biasanya kita sebut ada dua, ada yang namanya hidran ya, ada yang namanya sprinkler otomatis. Lalu yang kecil-kecilnya ada pakai apap, apap atau apar lah, alat pemadam api portable, apa alat pemadam ringan. Lalu secara khusus ada yang namanya sistem fire suppression. Fire suppression itu misalnya di ruang servernya IT misalnya, kalau terjadi kebakaran, dia melepaskan gas tertentu, gas halon atau gas apapun, ya, S6 dan sebagainya, hanya melindungi daerah tertentu saja. Itu ada fire suppression namanya, dan lain sebagainya. Nah, apa itu instalasi pemadam kebakaran hidran, sprinkler, dan sebagainya? Isinya apa? Nah, hidran itu ya ada yang namanya hidran halaman yang ada di luar, lalu ada yang namanya hidran indoor atau IHB, istilah indoor hidran box, yang ada selangnya, biasanya ada boxnya itu dipakai biasanya jika terjadi kebakaran besar, bisa dipakai oleh penghuni atau pemilik bangunan atau pengurus bangunan. Jadi disediakan selangnya, disediakan sumber airnya. Ya.
yang namanya hidran ya. Ada yang kalau hidran yang besar, yang gede, ada yang namanya landing valve. Landing valve itu penyedot air juga, adanya di tangga kebakaran. Nah, itu biasanya dipakai oleh petugas pemadam kebakaran. Nanti petugas pemadam kebakaran yang bawa selang sendiri dan dia akan nyolok air di situ. Sedangkan yang biasanya dipakai untuk penghuni atau eh, pemilik ya, itu yang 1,5 inch yang lebih kecil. Nah, sistem hidran ini ada ketentuannya. Berapa tekanannya, berapa debit air yang harus dikeluarkan dan sebagainya itu harus ada standarnya, ada peraturannya. Itu ada di peraturan pemerintah dan standar-standar SNI dan lain sebagainya. Ini harus dibuat, ini harus direncanakan, dan ini harus diinstal. Ya, isinya apa aja? Ya, ada sistem hidran, lalu pemipaan hidran halaman, ada hidran dalam gedung, lalu juga ada berapa pompa yang dibutuhkan, berapa jumlah hidran yang dibutuhkan. Itu semua ada aturannya. Lalu gambar apa aja yang diperlukan? Itu ada satu adalah gambar sistem pemadam kebakaran, jadi single line diagramnya. Lalu ada ruang pompanya, ya karena pompa kebakaran itu biasanya ada tiga pompa, ada pompa joki, ada pompa elektrik, dan ada pompa diesel. Dan ketiga-tiganya ini harus berfungsi dengan optimum dan otomatis. Ya, otomatis. Jadi kalau terjadi kebakaran, sprinkernya pecah kena api, keluar air, pompanya nyala, dan sebagainya. Lalu ada gambar perencanaan hidran halaman, ada perencanaan hidran per lantai, detail peralatan, dan schedule peralatan pompa kebakaran dan sebagainya. Ini untuk di sisi hidran. Kemudian di pemadam kebakaran sprinkler otomatis. Ada sistem sprinklernya, instalasi pipa sprinkler, schedule fitur. Jadi titik sprinkler itu ada aturannya, berapa jumlahnya, berapa jarak maksimalnya, lalu tipe sprinklernya seperti apa, itu disesuaikan dengan kriteria bangunan tersebut. Apakah bangunan itu bahaya kebakarannya sedang, apa bahaya kebakaran menengah, atau bahaya kebakaran tinggi. Jadi ada beberapa kriteria dari bangunan gedung itu terhadap kebakarannya. Apakah ini gampang terbakar? Kalau gampang terbakar, maka sprinklernya harus rapat. Oh, kalau ini eh, eh, kemungkinan kebakarannya rendah, maka sprinklernya boleh jarang. Gitu. Oh, kalau dia 3 lantai atau luas tertentu harus pakai sprinkler. Kalau kurang dari sekian, boleh nggak pakai sprinkler. Itu ada aturan-aturannya. Jadi aturan-aturan seperti itu oleh perencana harus bisa dipahami dan bisa dituangkan dalam perencanaan dan gambar yang baik. Ini gambar sistemnya juga, gambar sprinkler dan sebagainya. Tidak lupa untuk peralatan-peralatan ada yang namanya valve, ada yang master control valve, ada branch control valve, lalu ada PRV. PRV ini adalah alat yang bisa mengurai tekanan, pressure reducing valve. Misalnya gini, saya mendesain bangunan 120 meter, 30 lantai misalnya, 30 meter. Peraturan itu bunyinya di landing valve paling ujung atau di hidran box paling ujung itu tekanannya minimal adalah 6,9 bar. Berarti di ketinggian di lantai 30 ketinggian 120 itu tekanannya harus 6,9 bar atau 7 bar lah. Nah, berarti untuk nyampe ke sana kalau saya pompanya taruh di bawah kan saya harus menghitung tekanan hidrolisnya. 120 lantai itu kurang lebih 12 bar tekanan hidrolisnya ditambah 7 bar berarti harus 117 bar tuh minimal pompa kebakaran saya harus bisa memberikan tekanan seperti itu di ujungnya. Nah, kalau 17 bar itu di ujung lantai atas, lantai 120 kan keluarnya cuma 7 bar. Tapi kan lantai bawah, lantai dasar kan keluarnya 17 bar. Maka kita perlu namanya PRV, pressure reducing valve. Kita kurangin untuk lantai-lantai di bawahnya ke level yang lebih aman, misalnya di level 8 bar atau 9 bar. Itu bentuknya PRV. Lalu ada lagi safety valve. Nah, pompa kebakaran itu bagaimana kalau lagi running, kemudian
katup-katupnya ketutup, maka tekanannya akan naik. Maka harus ada safety valve. Kalau tekanannya melebihi yang ditentukan, maka air akan keluar balik lagi ke penampungan air. Nah, hal-hal seperti itu, safety dan sebagainya itu harus direncanakan dengan baik dan benar oleh si perencana. Lalu ada APAP atau APAR ya, perencanaan tata letaknya, lalu jenisnya. Ada jenis CO2, ada yang jenis dry chemical, ada yang jenis water mist, dan sebagainya. Beda-beda. Misalnya, kalau untuk rumah sakit, ada yang namanya ruangan MRI. MRI kan, dia nggak boleh tuh ada benda-benda yang logam yang gampang ditarik oleh magnet. Nah, maka biasanya untuk MRI itu dia memakai eh, tabung apar yang terbuat dari aluminium gitu. Kemudian semprotannya juga biasanya bukan CO2 atau bukan dry chemical, biasanya water mist. Base-nya adalah air. Kenapa? Karena barang-barangnya mahal, takut kalau pakai alat-alat yang pakai CO2 atau pakai dry chemical itu ngerusak. Kalau pakai water mist kan base-nya air, jadi lebih tidak merusak. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Gambar yang diperlukannya, schedule apa, peralatan apa, dan lain sebagainya. Lalu tadi sistem fire suppression, seperti tadi saya bilang, ada tempat-tempat daerah yang memerlukan fire suppression. Misalnya tadi untuk ruangan servernya IT ya. Ruangan server IT isinya kan hardware komputer dan sebagainya, tertutup. Itu dia biasanya pakai fire suppression. Jadi ada instalasi gas khusus, biasanya gasnya gas halon atau SF6 ya. Di saat terjadi kebakaran, si operator IT yang ada di situ bisa menekan tombol, kemudian gas itu akan mengisi ruangan dan seketika ruangannya akan terpenuhi gas dan bisa memadamkan api. Jadi fire suppression itu biasanya di tempat-tempat khusus. Oke, kalau dari pemadam kebakaran ya kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya sebenarnya kalau dibedah lagi ini butuh 2-3 jam juga masih kurang untuk pemadam kebakaran untuk detail ya. Satu-satu apa aja yang perlu diperiksa dan di sini saya hanya menampilkan kebutuhan-kebutuhan apa saja, dokumen apa saja yang diperlukan untuk eh, persetujuan bangunan PBG. Kemudian lanjut ke tata udara gedung. Nah, tata udara gedung ya, air conditioning atau AC lah ya. Kita butuh AC seberapa banyak, seberapa besar ya, berapa PK. Sama juga kita berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Sini ada banyak juga spesifikasi power dan sebagainya. Ada banyak juga, ada SNI, ASRI, SMAKNA, ya, maupun ASTM dan sebagainya. Jadi tata udara itu yang kita lihat adalah dari perencanaan yaitu mengenai sistem tata udara. Sistem tata udara itu kalau di Indonesia kan pakainya AC ya, air conditioning ya. Dari yang paling sederhana itu pakai AC split seperti di rumah. Lalu ke atasnya ada pakai AC split duct yang pakai ducting, masih pakai split biasa. Lalu yang lebih canggihnya pakai VRV, variable refrigerant volume atau variable residual flow, di mana satu outdoor bisa banyak indoor. Lalu sampai AC yang menggunakan chiller. Nah, chiller baik itu berpendingin, chillernya berpendingin udara, atau apa air cool chiller maupun chiller yang berpendingin air, pakai cooling tower atau water cool chiller. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai dengan pakai chiller, nah, itu sama aja kita pasang AC plus plumbing airnya. Karena kalau chiller kan yang didistribusikan lah adalah air dinginnya. Air dingin dari chiller itu yang didistribusikan sampai ke AHU, air handling unit. Jadi perlu perhitungan-perhitungan selain perhitungan beban pendinginannya, lalu ada juga perhitungan-perhitungan mengenai plumbingnya, plumbing air dinginnya. Ini dibagi jenis sistem udara.
Ventilasi mekanis, ventilasi yang kemana? Kemudian ada ventilasi mekanis. Ventilasi mekanis biasanya dipakai di ruang-ruang tertentu, misalnya di toilet. Nah, toilet kita butuh exhaust fan. Kemudian di dapur kita butuh exhaust fan. Kemudian di ruang-ruang utility, di ruang genset, ruang pompa, ruang trafo, dan lain sebagainya. Kita butuh ventilasi, ventilasi mekanis ya, atau kipas. Baik fresh air maupun exhaust fan. Ya. Di tata udara pun juga, di air conditioning juga kita perlu namanya fresh air. Kita butuh udara bersih yang dimasukkan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah sistem ventilasi tangga kebakaran atau pembuangan asap. Oke, jadi kita bahas satu ya. Untuk sistem tata udara, itu kita harus menghitung perhitungan beban pendingin, pendingin luar, dalam, fresh air, dan sebagainya, lalu perhitungan debit, lalu beban panas dari relative humidity, lalu ada kapasitas air dingin, kondensor, pepanas, kapasitas cooling tower, dan sebagainya. Kita harus hitung semua itu, dihitung, kemudian kita tentukan, lalu kita gambar, dan sebagainya. Lalu kita gambarnya, sistem tata udaranya, single line seperti apa, tata letak chillernya di mana, unit AC-nya di mana, lalu ada schedule peralatannya gimana, berapa PK, ruangan ini butuh berapa PK, ruangan itu butuh berapa PK, ruangan ini butuh berapa fresh air-nya, dan lain sebagainya itu kita rencanakan dalam layout ducting dan di schedule peralatannya. Dan mekanis juga kita harus menghitung berapa kebutuhan air change-nya, yang berapa pertukaran udara di tempat itu. Ada yang 6 kali, ada yang 20 kali, dan 10 kali. Itu beda-beda tergantung kondisi eh, ruangannya. Lalu kita juga perhitungan ventilasi mekanis pembuangan panas. Kalau di dapur ya, di dapur atau di ruang apa? Di ruang trafo kan itu kan keluar panas ya. Kita juga harus hitung berapa sih volume exhaust fan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan panas tersebut. Lalu ini sistem ventilasi, gambar-gambar yang diperlukannya ya itu gambar sistem ventilasi, rencana layout ventilasi per lantai, schedule peralatan, dan detail-detailnya dan sebagainya. Lalu ada ini yang tidak kalah pentingnya adalah ventilasi tangga kebakaran dan pembuangan asap. Jadi bagian dari proteksi kebakaran adalah sistem ventilasi tangga kebakaran atau pressurized fan, atau kalau istilahnya adalah saf kebakaran. Jadi kalau bangunan tinggi dengan luasan tertentu, dengan tinggi tertentu, maka dia wajib adanya saf kebakaran. Saf kebakaran apa? Saf kebakaran itu isinya adalah satu, tangga kebakaran, dua, lift kebakaran, tiga adalah smoke stop lobby. Ya. Kemudian di situ ada landing valve. Landing valve itu hidran ya, hidran 2,5 inci yang akan dipakai oleh petugas pemadam kebakaran. Nah, kemudian saf kebakaran itu kalau terjadi kebakaran harus terlindung dari asap. Jadi nggak boleh ada asap yang masuk ke dalam saf kebakaran itu. Makanya dia dibutuhkan ada yang namanya pressurized fan. Jadi dikasih fresh air dari atas gedung dengan volume tertentu dan tekanan tertentu. Kenapa volume tertentu dan tekanan tertentu? Kalau tekanan terlalu besar, tangga kebakaran akan sulit kebuka karena tekanan dalam terlalu besar. Maka ada maksimumnya adalah sekitar 10 Newton untuk gaya untuk membuka tangga kebakaran. Ya, jadi nggak boleh lebih dari itu. Ya, lalu ada minimum flow-nya. Kenapa? Karena kalau terjadi kebakaran pasti ada tangga-tangga yang kebuka, yang paling bawah atau yang paling atas atau apa. Dihitung dulu berapa tangga yang terbuka, berapakah volume udara yang diperlukan. Nah, dari situ jadi kita harus menentukan berapa tekanan dalam ruang dalam saf kebakaran dan berapa volume udara atau debit udara yang dibutuhkan ketika terjadi kebakaran. Nah, itu ada hitungannya. Jadi perlu direncanakan dengan benar-benar. Kemudian kabel-kabelnya pun juga harus tahan api. Jangan sampai nanti kabel buat fan-nya kebakar, fan-nya nggak bisa nyala. Nah, kemudian dia harus dipastikan catu daya ini ada catu daya emergensi. Kenapa? Karena di saat terjadi kebakaran, dari sisi elektrikal itu mereka mewajibkan harus mematikan listrik. Nah, jangan sampai tidak termasuk terkonek dia normal, begitu ada fire alarm nyala,
sumber sumber listriknya mati. Ya, jadi dia harus dipastikan dia connect ke yang emergensi. Ya, jadi hal seperti ini takut saling saling bersangkutan ya dengan fire alarm, dengan elektrikal dan lain sebagainya. Lalu ada transportasi dalam gedung. Nah, transportasi dalam gedung ini TDG ya, atau kalau di bangunan tinggi ada lift, bangunan tinggi ada lift. Kalau di mall selain ada lift ada namanya eskalator, ada namanya travelator. Lalu kalau di restoran dan lain sebagainya atau di hotel juga ada namanya dumbwaiter ya, atau lift yang untuk makanan aja, untuk barang aja. Orang nggak masuk situ. Lalu ada gondola dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu. Ini juga sama, di sini peraturan perundang-undangannya ada banyak, lalu ada standar dan normanya. Nih, TDG itu secara garis besar itu dia terdiri dari lift penumpang, lift kebakaran itu yang ada di sak kebakaran, lift barang, nah, lift pelayanan, dumbwaiter ya, lalu ada eskalator, tangga berjalan, ada travelator, lantai berjalan, lalu sistem gondola. Nah ini apa aja yang harus kita rencanakan dalam merencanakan berapa sih jumlah liftnya, berapa jumlah besar. Biasanya kalau paling gampang kita serahkan ke vendor, vendor lift. Misalnya pakai liftnya Mitsubishi atau pakai liftnya ke Sigma. Ini saya mau bikin kebaguan ini, tolong buatkan ini. Nah, mereka pasti dengan keahlian mereka gampang bikinnya. Bikin, oh dihitung traffic analisisnya, berapa jumlah orangnya, berapa waktu tunggunya, berapa berasa staffnya dan sebagainya. Ini kalau nggak ada sebagai perencana yang memiliki SKK transportasi dalam gedung juga harus bisa manual, bisa pakai software dan lain sebagainya, menghitung ini semua sehingga dalam bangunan itu kita bisa menentukan, oh butuh 4 lift dengan kecepatan sekian, dengan kapasitasnya 10 penumpang atau sekian itu disesuaikan dengan jumlah orang dan lantai yang dilayaninya. Ini juga berlaku di eh, lift service ataupun lift barang. Bedanya apa dengan lift kebakaran? Nah, lift kebakaran tadi, lift kebakaran itu adanya dia di sak kebakaran, itu satu. Dan dia terproteksi dari asap. Kemudian dia digunakan oleh pemadam kebakaran dari lantai bawah menuju lantai yang akan dipadamkan. Dan ini lift kebakaran. Nah, biasanya bangunan gedung itu lift kebakaran itu digabung dengan lift service. Jadi sehari-harinya itu bisa dipakai untuk lift service, lift barang. Nah, jadi bisa bermanfaat lah, tidak kebakaran pun juga dia bisa bermanfaatnya. Ya ini juga sama. Dia juga harus kabel-kabelnya harus tahan api, kemudian dia juga harus eh, terhubung dengan listrik emergensi, jangan 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 listrik yang normal ya, listrik emergensi dan sebagainya, karena dia adalah satu-satunya lift yang bisa naik di saat terjadi kebakaran. Jadi kebakaran, fire alarm itu semua lift akan homing, akan turun ke bawah, lantai bawah dan kebuka semua dan nggak bisa dipakai kecuali lift kebakaran. Dan lift kebakaran itu dipakainya oleh pemadam kebakaran. Jadi bukan dipakai untuk evakuasi, tidak, tapi dipakai untuk lift pemadam kebakaran untuk naik ke lantai atas. Jadi evakuasi semua melalui tangga darurat atau tangga kebakaran. Ya ini ininya perhitungannya dan sebagainya yang dibutuhkannya, kecepatan sebagainya. Kalau lift barang ini juga sama untuk barang. Lalu ada dumbwaiter, kapasitas dan lain sebagainya. Lalu ada eskalator, eskalator tangga berjalan yang biasanya di mall-mall ya, tangga berjalan. Itu ada jumlah penghuni lantai, pembagian zona dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ada travelator, lantai berjalan. Jadi kalau lantai berjalan ini biasanya kalau di mall-mallnya yang ada supermarketnya. Kenapa? Karena travelator bisa masuk keranjang apa, keranjang belanja ya, roda-roda belanja itu yang ada itu bisa bisa masuk travelator. Tapi kalau pakai eskalator nggak bisa. Pakai lantai berjalan. Ini juga dihitung penghuni lantai dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang perlu, gambar-gambar yang perlu untuk perizinan itu ada sama gambar lengkap, simbol, sistem lift, potongan, servis, potongan-potongan detail dan lain sebagainya.
Kemudian ada juga sistem gondola. Nah, gondola yang taruhnya di atas, di luar dipakai untuk servis, biasanya dipakai untuk ngecat dan lain sebagainya untuk bangunan tinggi ya. Itu juga harus direncanakan tingginya, apakah dia bisa mengelilingi gedung, lalu sistem gondolanya seperti apa, apakah pakai David socket atau pakai rel dan lain sebagainya. Lalu daya listriknya berapa, keselamatannya berapa, berapa jumlah orang yang bisa naik dan lain sebagainya. Lalu analisis kekuatan relnya, defleksi rel dan lain sebagainya dihitung. Kemudian gambar yang diupload apa, yaitu ya gambar denah, sistem rel, sistem menggantung, eh, keselamatannya, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Ini gambar-gambar yang harus diupload. Oke, cukup sekian secara garis besar ya. Kalau ada yang kurang dan pengen ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, terima kasih banyak Pak Ketut. Ini sudah ada yang banyak Pak yang bertanya. Boleh, Bu. Mungkin dari Pak Rizal silakan. Pak Rizal. Ya, selamat siang Pak Eka. Siang. Terima kasih Pak. Paparannya lumayan banyak Pak. Ilmu-ilmu yang bisa saya ambil. Pertanyaannya Pak, Boleh. eh, untuk mencapai persetujuan PBG yang efisien dan tepat sasaran, apakah ada tabel standar parameter penilaian yang disesuaikan dengan jenis gedung untuk keperluan pembuatan KAK paket perencanaan, Pak. Jadi agar eh, persetujuan dokumen PBG ini tidak banyak revisi, Pak. Izin, Pak. Ya, Oke, terima kasih. saya langsung jawab ya. Iya, Pak. Jadi Ya, gini, langsung jatuh. eh, biasanya itu kan masing-masing pemerintah daerah itu memiliki kebijakan masing-masing. Masing-masing. Ya, saya tadi bilang kalau rumah tinggal sederhana, rumah 2 lantai, lalu rumah rumah apa ruko 2 lantai, lalu hotel 4 lantai, hotel 8 lantai, rumah sakit kan pasti memiliki tingkat eh, kesulitan yang berbeda. Tuh. Jadi biasanya dari pemerintah daerah itu mereka mengeluarkan checklist, checklist persyaratan apa aja yang perlu, yang diperlukan. Gitu. Nah, yang saya paparkan itu adalah biasanya tuh yang saya paparkan itu sekitar 90% lah, kira-kira seperti itu. Nah, cuma nanti misalnya, oh saya nggak ada gas medik karena nggak ada rumah sakit ya, nggak hal-hal seperti itu paling nggak ada. Yang jelas dari masing-masing pemerintah daerah itu mereka memakai standarnya yang ada di SIMBG. Ya, yang ada di SIMBG itu ya kurang lebih yang dari saya itu ada. Lalu apakah di tiap daerah sama? Beda, Pak. Misalnya di Bali, Bali itu nggak ada high-rise building, Pak. Nggak ada high-rise building. Jadi biasanya dia lebih sederhana. Tapi di arsiteknya dia lebih luar biasa. Sipil MEP-nya mungkin udah biasa aja. Tapi di arsiteknya dia agak susah gitu. Beda halnya kalau kita di Jakarta. Nah, di Jakarta mungkin arsiteknya ya biasa-biasa aja karena kan lahan terbatas nggak banyak ini banyak itu. Tapi di MEP dan sipilnya jadi tantangan. Tuh, bener nggak sipilnya hitungannya, tanahnya seperti apa, tahu sendiri sama tanahnya gini-gini pasti TPA itu memastikan bahwa perencana itu bekerja dengan baik dan benar dengan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kadang-kadang eh, ada juga yang bilang, wah ini TPA dengan Pak ini sulit ya, saya nggak mau ketemu dengan Pak ini, saya ketemunya dengan Pak itu, kan ada yang seperti itu sih Pak. Ada juga yang seperti itu. Tapi kan sebenarnya TPA itu kan memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, perizinan ya, itu harus sesuai kan, harus sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Ya, kadang-kadang ada beberapa yang kuat dan kuat yang pemohon yang nakal, kadang-kadang mereka SKK, SKA pun juga mending sewa, Pak. Memalsukan. Saya sering ketemu yang
memasukkan ya. Kalau SKK apa SKK-nya dipalsukan berarti orangnya nggak ada. Siapa yang merencanakan? Gitu. Kalau perencanaannya tidak baik dan benar, ya pemerintah daerah nggak mau mengizinkan. Nanti kalau terjadi apa-apa, berdalih ini kan sudah sesuai dengan IMB, sesuai dengan PBG. Ya. Padahal prosesnya kan tidak baik. Nah itu, jadi kadang-kadang eh, apa dari pihak pemohon pun juga tidak tidak menyiapkan dengan baik dan benar. Padahal semua persyaratan, peraturan, perizinan SNI itu sudah ada semua, tinggal ngikutin aja. Itu sih Pak. Terima kasih Cukup? banyak. Mungkin Pak Rizal bagaimana Pak? Cukup? Ya, cukup Pak. Berarti udah ada. Hmm, Saya kira ada SNI berupa tabelnya gitu Pak. Misalkan Oh, bangunan sekolah itu harus kebijakan. ada instalasi ini gitu Pak. Oh iya ada. Ada Pak ya? Ada. Di sekolah pasti, apalagi sekolah itu harus ada luasan tertentu, Pak. Oh, oke Pak. Sekolah biasanya maksimum 3 lantai. Kenapa 3 lantai? Karena 4 lantai peraturannya beda. Biasanya kalau ada peraturan sekolah 3 lantai, terus harus ada ruang, misal perpustakaan, minimal luasan berapa. Itu sebenarnya ada, Pak, di peraturan pemerintah Kementerian Pendidikan. Itu. Di SNI, kalau di SNI sendiri, misalnya SNI Plumbing, dia hanya bilang kalau kebutuhan rumah sakit 250 liter per bed. Kalau hotel misalnya 150 liter per, per room ya, atau per orang. Kalau sekolah misalnya 50 liter per siswa, misalnya seperti itu kalau di SNI-nya. Ya, di SNI Plumbing ya bunyinya kayak gitu, di SNI Tata Udara nanti bunyinya kayak gimana. Nah, kalau untuk apa aja dan sebagainya di sekolah, ya pakai peraturan Menteri Pendidikan biasanya. Tuh, nanti di situ ada apa aja dan sebagainya. Nah, mereka pun juga di peraturan itu pasti akan bunyi, Pak. Misalnya mengacu kepada SNI ini, mengacu kepada SNI itu gitu. Itu untuk bangunan-bangunan tertentu. Tapi untuk apa aja yang dibutuhkan untuk di SIM BG, nah SIM BG itu yang saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Harus ada ini, ada itu. Tapi kalau bangunan kita tidak ada ya nggak apa-apa, memang memang tidak tidak pakai itu, misalnya air conditioning nggak pakai AC Pak, ya nggak apa-apa, nggak perlu pakai AC gitu loh. Kenapa nggak pakai AC ya? Gudang apa? Gudang batu gitu kan misalnya, boleh aja gitu loh. Jadi justru peran si perencana itu seperti itu sih Pak. Jadi kadang-kadang kalau kita sesuai dengan peraturan akan menjadi mahal. Misalnya ada bangunan gedung untuk luas tertentu mewajibkan di atas 900 meter itu harus ada 2 shaft kebakarannya. Tapi bisa berdalih perencana. Saya satu aja cukup Pak. Kenapa? Karena ini bangunan nggak ada penghuninya Pak. Ini semuanya server semua atau penghuninya nggak banyak. Cukup di satu tangga doang. Bisa seperti itu Pak. Kenapa? Nanti ada konsultasi TPA biasanya. Ada sebelum PBG itu kan didatangin dulu konsultasi. Bukan sidang ya Pak namanya. Konsultasi sebenarnya. Karena nggak di sidang, nggak di konsultasi. Kalau begini gimana Pak? Kalau begitu begini. Kalau si perencana bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dia pasti diizinkan gitu. Meskipun tidak sesuai ya dengan peraturan ya karena memang secara teknis seperti itu ya boleh gitu Pak. Makanya ada namanya dengan TPA itu eh, asistensi atau diskusi gitu Pak. Karena yang menerbitkan PBG kan bukan TPA, yang menerbitkan PBG adalah dinas terkait. Nah, TPA hanya memberikan saran dan saran saja gitu. Gitu Pak. Rizal? Ya, iya Pak. Terima kasih Pak. Izin moderator Ibu boleh Mm-mm. tambah satu lagi Bu pertanyaan. Ya boleh Pak. Iya, Boleh Pak, boleh Pak. siap. Terkait jawaban Bapak tadi, apabila terjadi ketidaksempurnaan dalam perencanaan ini, apakah PBG tetap bisa dikeluarkan atau bisa paralel dipenuhi bersamaan dengan pekerjaan fisik, Pak? Jadi sementara fisiknya lanjut aja, tapi PBG-nya lagi Jalan dulu. dilengkapi Jadi gitu. Apa tidak boleh, Pak? Izin, Pak. menurut peraturan perundang-undangan, Pak, kan harusnya izin dulu
sudah ditaken baru boleh berjalan. Kan begitu Pak ya. Ya, kan kalau misalnya belum diizinkan ya ngapain kita bangun, orang belum diizinkan begitu. Tapi kadang-kadang kan dikejar-kejar nih Pak, nih masalah waktu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kami itu di TPA menilai bangunan itu belum jadi. Kami menilai bangunan belum jadi dan hanya menilai apa yang direncanakan, apa yang ditulis, dan apa yang akan digambarkan, Pak. Itu, Pak, intinya, Pak. Jadi misalnya Bapak punya bangunannya jelek, belum dibangun, terus Pak, saya mau PBG nih, Pak, nih. Gitu. Kami itu menganggap bahwa itu bangunan belum ada. Makanya harus direncanakan dengan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Karena bangunannya belum ada. Gitu, Pak. Ya, jadi kami akan menilai terhadap eh, data perencanaan dan gambar yang disajikan kepada kami. Kalaupun itu bangunannya sudah jadi atau lagi dijalankan dan sebagainya, itu bukan tugas TPA. Biasanya itu ada wasdal ya, pengawasan dan pengendalian tuh eh, mereka di PU ya. Tuh, kami hanya sebenarnya TPA itu hanya membantu Kementerian apa Dinas PU karena membantu mereka dan membantu pemohon supaya bisa membuat atau merencanakan bangunan gedung dengan baik. Tuh. Sebagai bonus, kita pemerintah daerah mengeluarkan persetujuan, kan bukan perizinan ya, persetujuan bangunan gedung ya, gitu. Tapi memang ada beberapa yang, nah, kalau misalnya Bapak yang diberikan yang ditekan dalam PPG perencanaan tidak sesuai dengan bangunan yang udah jadi, nanti akan bermasalah di SLF-nya Pak, sertifikat layak fungsi. Karena dari sertifikat layak fungsi itu kan akan membandingkan mana dokumen perencanaannya, mana gambar perencanaannya, ya, mana soft drawingnya, mana asli drawingnya, terus existingnya seperti apa, kan di SLF itu dibandingkan Pak. Tuh, apa kalau tidak sesuai dan sebagainya gitu. Kalau saya ada juga beberapa kali SLF dan beberapa kali juga saya sebagai tenaga ahli SLF ya. Itu yang paling utamakan Pak, itu di sisi keselamatan. SLF ya, di sisi keselamatan. Keselamatan itu struktur bangunannya dihitung dan sebagainya baik, benar atau enggak, sesuai atau enggak, selamat atau enggak terhadap gempa ya, kan ada yang baru tuh gempanya. Kalau di mekanikal dan plumbingnya berfungsi atau enggak, jangankan ada atau enggak Pak, ada pun berfungsi atau enggak, kadang-kadang ada tapi enggak berfungsi, ya itu berfungsi atau enggak itu. Kalau yang itunya berfungsi, yang lainnya yang minor-minor sih bukan diabaikan, biasanya ada temuan atau teguran atau mohon diperbaiki, mohon diapa dan sebagainya seperti itu sih Pak. Karena kalau untuk PBG dari TPA pun juga isinya adalah surat rekomendasi, perbaiki ini atau tambahkan ini gitu. Jadi nanti yang menentukan adalah pihak pemerintah daerah yang mengeluarkannya. Dari TPA hanya mengeluarkan rekomendasi. Gitu, Pak. Baik Pak, siap. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rizal. Ya. Mungkin selanjutnya dari Pak Heru Budi Utomo, silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fikri, ya menarik sekali nih Pak. Mbak Fikri mohon ini seperti ini tuh berseri Pak, karena apa cukup kompleks nanti permasalahannya. Ya, Pak. Ya, Baik Pak. ini senada dengan apa pertanyaan Pak Renaldi sebelumnya. Itu eh, yang pertama misalnya tentang personil. Ini undang-undang keinsinyuran arsitek. Ini kita nyarankan oke atau tidak. Utamanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang cukup kompleks ya, yang rumah sakit, tower, SPBU, pabrik, atau bangunan tingkat tinggi. Nah, ini kadang di beberapa kabupaten kota kan AB dengan itu cukup SKK saja ya. Nah, saya bisa maklumi ya selaku TPA misalnya kalau bangunan-bangunan sederhana itu nggak masalah lah, artinya cukup SKK muda lah, gedung muda. Nah ini kita udah nyarankan, tapi
PU-nya AB, udah gini aja cukup. Nah, gitu. Terus yang kedua ini yang sering terjadi ya, apa namanya, seperti yang disampaikan Pak Renaldi sebelumnya tadi, bangunan berjalan, PBG juga berjalan. Ini mungkin se-Indonesia ini mungkin boleh dibilang lebih dari 70% seperti itu, Pak. Ya, artinya apa artinya kita menyarankan pondasinya, tapi pondasinya sudah terpasang kan gitu, Pak. Nah, ini tadi kalau udah ada jawaban, oh barangkali ada wasdal. Nah, ini berarti bukan lagi tanggung jawab TPA lagi, gitu, Pak ya. Eh, Kemudian, mohon maaf nih Pak, nah, sehubungan dengan eh, yang sudah berjalan bangunannya, nah, sementara PBG-nya ada revisi-revisi dari apa rekomendasi dari TPA. Nah ini kadang Pak, ini bukan kadang, sering terjadi eh, dokumennya udah bagus, nih, tapi pelaksanaannya tidak seperti itu. Nah ini mohon maaf nih apa TPA ini posisi di mana agar TPA juga tidak ikut terseret apabila ada satu masalah wan prestasi, kegagalan bangunan, runtuh dan lain sebagainya. Ini, mohon mohon pencerahan penjelasan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Heru ya, Pak Heru TPA juga ya Pak? Ya kira-kira begitu Pak. Oke. Jadi gini Pak, kalau saya dengan pemerintah daerah saya yang di Kota Bogor ya Pak ya, itu saya sudah mau memberikan nota kesepahaman bahwa TPA itu posisinya tidak menyetujui atau tidak melarang. Bisa. TPA hanya mengkaji dan merekomendasikan dan memastikan bahwa bangunan itu direncanakan dengan baik dan benar. Tuh. Kemudian kami juga membuat dari Kota Bogor ya, membuat fakta integritas dari perencananya Pak. Jadi perencana bertanggung jawab penuh atas produk yang direncanakannya. Kan memang seperti itu Pak ya. Produk perencanaan kan memang tanggung jawab perencana. Ya, jadi kita bikin surat fakta integritas bahwa perencana bertanggung jawab penuh terhadap produk perencanaan yang dibuat. Jadi TPA itu jadi untuk Kota Bogor ya, tidak ada tanda tangan persetujuan oke atau tidak oke dari TPA itu Pak. Itu satu. Jadi kita tidak bertanggung jawab terhadap produk perencanaan. Karena memang produk perencanaan itu adalah tanggung jawab dari si perencana. Jadi nggak ada tanda tangan TPA di persetujuan bangunan gedung, Pak. Gitu. Jadi isinya TPA itu adalah memastikan si perencana ini benar, Pak. Kan banyak tuh, Pak, kasus yang perencananya siapa, yang gambarnya siapa, SKK-nya siapa, yang datang juga, yang bukan datang sidang ya, yang datang konsultasi pun juga siapa, beda-beda orangnya, banyak seperti itu Pak. Itu kita tidak bisa menutup mata untuk hal itu ya, untuk khususnya di Indonesia ya. Nah justru sebagai TPA itu harus bisa meyakinkan dinas, itu pertama. Kita dengan dinas bahwa kita berkolaborasi untuk membangun hal yang lebih baik, gitu Pak. Kan kadang-kadang juga kalau saya TPA terlalu keras, nanti dipanggil tuh sama kepala dinas tuh Pak. Kan seperti itu Pak. Kadang juga, tapi ya itu tadi, kita memastikan bahwa TPA tidak ada tanggung jawabnya terhadap produk. Apa ya? Karena yang bertanggung jawab adalah perencana. Itu satu. Perencana pun juga harusnya merencanakan dengan baik dan benar Pak. Karena kalau dia merencanakan dengan benar, kemudian terjadi apa-apa di lain, terjadi apa-apa misalnya tadi runtuh atau kebakaran dan sebagainya, kan bisa ditarik direncanakannya dengan baik dan benar atau tidak. Kalau direncanakan dengan benar, berarti kan masalahnya adalah di kontraktor dalam pembangunan. Si perencana juga aman. Begitu Pak. Ya kan sebenarnya adanya ini tuh sebenarnya kan supaya bangunan gedung kita lebih baik, ya, tanggung jawab lebih baik, dan tidak ada lagi orang-orang atau oknum-oknum yang bisa bermain. Karena nyawa, khususnya ada kebakaran, ada gempa. Kan di Indonesia kan gempa kan tidak bisa ditunda-tunda, Pak. Tidak bisa tahu juga. Dan kalau Indonesia kan memang tempatnya gempa. Jadi secara peraturan perencanaan ya pasti harus sesuai. Kebakaran ya sekarang
hampir 70-80%, 90% mungkin kebakaran akibat apa? Akibat dari listrik. Ya, bilangnya arus pendek lah, dan sebagainya. Nah, kan itu harus kalau harus direncanakan. Kalau secara perencanaannya baik, berarti kan masalahnya kan di human error-nya gitu loh. Jadi justru Oke, dengan Pak. Oke. ada yang pasti adalah itu tadi Pak. Kalau saya itu tidak ada tanda tangan TPA menyetujui atau melarang suatu bangunan gedung Pak. TPA hanya memberikan saran. Itu aja sih Pak. Oke, Pak. Terkait personel STRI dan STRA tadi gimana, Pak? Nah itu kalau di sekarang kan ada misalnya arsitek Pak ya, arsitek kan harus punya license kalau nggak salah ya Pak. STRA ya. CRA dan Terus yang sebagainya. kan ada STRI juga, Pak. Yang registrasi insinyur sudah Pak. Ya, ya. Ya, ada beberapa daerah yang memakai, ada beberapa yang enggak Pak. Jadi itu ada dua undang-undang Pak. Ada undang-undang keinsinyuran. Saya juga sebagai pendidik juga harus keinsinyur Pak. Harus sebagai pendidik sih gitu ya, dosen Pak ya. Dosen pun juga harus mempunyai STRI. Apalagi yang lainnya. Jadi ada dua undang-undang yang berlaku Pak. Ada undang-undang keinsinyuran, undang-undang jasa konstruksi. Nah, biasanya dari pemerintah daerah itu mereka sih selama ini boleh-boleh aja, Pak. Mau dia pakainya SKK atau dia STRI atau dia tidak insinyur pun juga boleh-boleh aja. Tergantung dari kebijakan pemerintah daerah. Gitu loh, Pak. Karena memang ini dua-duanya lagi masa. Karena pemerataannya kan nggak mungkin, Pak. Misalnya di daerah nggak ada yang insinyurnya, apakah nggak bisa jalan? Kan begitu, Pak. Kalau kita di kota yang ada, bisa gampang. Insinyuran bisa diurus. Profesi insinyur WI ada dan sebagainya. SKK aja lengkap. Ya kalau daerah-daerah boro-boro SRI Pak yang SKK aja juga jarang. Nah itu jadi hal-hal seperti itu biasanya dari kebijakan pemerintah daerah sih Pak. Kita nggak bisa maksa. Tapi kalau kita memang bergerak di bidang itu ya kita penuhi peraturan Pak. Bagi pribadi Pak ya, harus insinyur ya harus insinyuran dari harus ini ya harus ya bagaimanapun juga ya. Suatu saat itu peraturannya dilaksanakan ya kita harus ngikuti. Jadi sebagai pemain yang ikutin apa kata wasit aja lah Pak. Kalau Oke, saya Pak. pribadi kayak gitu Terima Pak. kasih, Pak. Cukup, Ya Pak. sama-sama. Jadi berarti ada yang resen dari Pak Indra ya, Pak Indra? Silakan Bapak. Pak Indra. Mungkin saya bacakan ada yang masuk di kolom chat ya Pak Gatot ya. Enggak Bu. Dari Pak Taslim, adakah standar volume atau perhitungan sumur resapan untuk bangunan gedung termasuk rumah tinggal? Nah, bagaimana PBG pada bangunan gedung plat merah yang waktu pelaksanaannya terbatas, Pak? Eh, ada SNI-nya Bu, SNI tentang sumber resapan dan peresapan. Nanti Bapak harus dicari aja. Saya juga kurang hafal nomornya, tapi ada. Di situ nanti ada perhitungan berapa jumlah sumur resapannya dan lain sebagainya. Yang pasti itu disesuaikan dengan curah hujan. Itu satu, curah hujan. Kemudian jenis tanahnya. Apakah tanahnya ini bisa menyerap air? Kalau tanahnya lambung kan nggak bisa, maka dia perlunya pakai apa? Itu ada di SNI-nya Pak. Bapak silakan nanti dicari aja. SNI mengenai sumur resapan. Ada kok, bisa di-download. Kemudian plat merah. Nah, plat merah itu ada yang ngurus PBG, ada yang direncanakan dengan baik dan benar, Bu. Kalau dia misalnya dari Kementerian Keuangan, misalnya Kemenkeu. Tapi kalau di pemerintah daerah sih biasanya mereka perencanaan ada pasti mereka tender dulu perencanaan. Biasanya di tender dulu perencanaan. Nah, kalau PBG perizinannya, nah itu saya tergantung daerah, Bu. Ada yang mengurus PBG-nya, ada yang enggak. Nah, siapa yang ngurus PBG-nya? Kalau bangunan plat merahnya bentuknya rumah sakit, Bu. Rumah sakit dia pasti butuh PBG. PBG dia butuh SLF. Kenapa? Karena rumah sakit butuh SLF untuk izin operasi. Gitu. Sekolah sama. Sekolah juga kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak tergantung. Kalau pemerintah daerah itu kalau dia tidak mentok ke peraturan, dia nggak bakal dijalankan. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau PBG Plat merah. untuk plat merah. Iya, plat merah. Khususan memang. Tapi yang kalau misal nih PBG-nya
jalan bareng perencanaan. Ternyata nggak setuju ini, kurang banyak yang kurangnya. Padahal sudah berjalan nih, sudah masa konstruksi itu gimana ya, Pak? Pernah nggak Biasanya kayak kan gitu, Pak? Heeh. pernah, Bu. Biasanya. Hmm. Jadi pernah kejadian seperti itu, tapi nggak minor sih. Karena apa? Karena orang bikin bangunan kan pasti direncanakan dulu, Bu. Ada Iya. perencanaan terlebih dahulu kan. Jadi Mm-mm. pasti direncanakan. Nah, kebanyakan itu di sisi yang agak susah itu kalau memang di sisi pondasi atau sipil lah. Kalau berubah agak susah. Tapi kalau sisi Iya. arsitek, MEP itu gampang. Tuh. Biasanya nanti adanya di sisi arsitek kekurangan ruang biasanya kalau di sisi Oh. arsitek itu. Kalau struktural mah enggak deh kayaknya sih, karena jarang Iya. sekali struktur yang berani main-main sih Bu, ngebangun apa dan sebagainya. Iya. Paling kalau di sisi arsitek kekurangan ruang. Itu. Kalau MEP tidak dihitung atau tidak ada, belum ada sprinklernya nih harusnya ada gitu. Itu masih bisa dikerjakan, masih bisa diperbaiki kalau dari sisi Minor-minornya. minor-minor kalau di MEP sih. Biasanya kejadian seperti itu sih Bu. Jarang tuh kejadian, wah ini salah pondasinya ya. Jarang sih. Jarang seperti itu. Paling yang minor-minor aja. Makasih banyak Pak Gatot. Ini ada yang sudah raise hand dari mungkin F1 SJ, silakan Bapak atau Ibu. Silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Mau nanya nih Pak Gatot, Iya. untuk gedung pemerintah nih Pak yang sudah dibangun lebih dari 10 tahun, kemudian kita akan mengurus SLF-nya. Nah, untuk penilaian dari segi ME-nya itu gimana Pak? Apakah itu keluar dari pengkaji teknisnya atau dari PLN-nya Pak? Umpamanya secara administrasi teknisnya lengkap nih, gambar-gambar lama masih ada, kemudian jaringannya masih ada. Nah, itu nanti pas penilaiannya tuh gimana Pak? Apakah cukup dari pengkaji teknis saja atau ada dari PLN-nya atau gimana Pak? Terima kasih Pak. SLF ya? Iya, Kalau Pak, SLF. SLF itu biasanya ada pengkaji teknis, Bu. Nah, Iya, pengkaji teknis. pengkaji teknis itu dia akan mengeluarkan produk kajiannya. Nah, produk kajiannya itu disesuaikan dengan bangunan gedung yang ada. Misalnya, ada metode-metode misalnya gini. Kalau untuk sipil, biasanya kalau untuk yang lama itu kita lakukan rebar scanning ya. Bener nggak pasang rebarnya jumlahnya berapa dan sebagainya. Lalu kita cek kekuatan betonnya K berapa, bener nggak sesuainya dan segala macamnya. Itu seperti itu kalau yang di sisi sipil. Atau kita cek kemiringannya, apakah secara visual atau diukur pakai teodolit, apakah masih miring atau enggak dan sebagainya. Kalau dari mekanikalnya, biasanya mekanikal tekan itu fungsinya, Bu. Apakah berfungsi pompa-pompanya? Apakah berfungsi hidrannya kalau ada kebakaran ya? Apakah AC-nya berfungsi? Berapa ukurannya diukur? Kan kalau SLF kan ada yang keselamatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan ya kalau tidak salah. Dikaji secara keselamatannya, pintunya ada nggak pintu exitnya, ada pintu kebakarannya dan sebagainya. Lalu jalan-jalan ada petunjuk arahnya, terus lampu emergensinya apakah nyala atau tidak. Terus kalau kenyamanan diukur temperaturnya, diukur RH-nya, diukur kebisingannya, kan seperti itu untuk kajian-kajian SLF. Terus kalau listriknya, apakah dicek tiap sambungan listriknya, terus MCB-nya berfungsi atau baik atau tidak. Dicek pakai kamera termal, apakah kabelnya kepanasan atau tidak, dan sebagainya. Dicek emergency gensetnya, apakah bisa nyala otomatis atau tidak, lalu berapa lama switchingnya. Kalau SLF bangunan lama itu biasanya ke fungsi-fungsinya sih Bu. Kita cek, kita coba, kita tes apakah berfungsi dengan baik dan benar. Tentu saja kalau dokumen-dokumennya ya itu tadi dokumen perencanaan, dokumen as-built, disesuaikan apakah dengan SST-nya dan sebagainya. Seperti biasa, dan untuk produk-produknya adalah produk keluaran dari itu apa konsultan SLF-nya. Konsultan SLF akan mengeluarkan kajiannya. Metodenya bisa macam-macam untuk mengecek bahwa bangunan itu layak atau tidak. Kurang lebih seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Apakah menjawab?
Baik Pak, terima kasih. Cuman yang meragukan itu keberfungsian itu yang mengecek siapa Pak? Apakah cukup pengkaji teknis saja atau ada semacam surat dari PLN kan biasanya kan gini buat bangunan gedung biasanya kan buat jaringan kelistrikan itu kan diupayakan umurnya 10 tahun tuh Pak, harus dicek lagi kalau masih berfungsi diberi kesempatan 5 tahun lagi. Nah, itu tuh perlu nggak Pak? Gitu. Misalnya gini Bu, kalau damkar itu kita pakai rekom damkar per tahun ada rekom damkar. Misalnya lift juga ada dari PJ K3 kalau nggak salah K3 lift, biar mereka yang mengetes dari pihak ketiga sih Bu biasanya. Kalau tidak ada pihak ketiga yang bisa konsultannya melakukan pengujian sendiri. Gitu. Misalnya listrik ada K3 listrik dia menguji semuanya. Itu biasanya dari pihak ketiga juga ada, itu dikumpulkan biasanya oleh pengkaji teknis Bu. Oke Pak. Berarti walaupun umurnya 10 tahun masih diakui ya Pak ya? Iya, karena ada pengujiannya Bu. Oh Saya gitu ya, dia keberfungsiannya ya? Iya, Kalau layak masih fungsi kan? berfungsi Iya, dengan betul. baik. Iya, betul. Oke Pak Gatot, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Ini ada yang masuk di kolom chat lagi, Pak, dari Boleh, Pak Bu. Muhammad Fauzi. Nah, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan perencanaan, contohnya pemborosan volume instalasi pipa, kesalahan penempatan fitur-fitur MP, apakah ada hasil reviewnya? Karena hasil review ini dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk perencanaan selanjutnya. Maksudnya, jadi gini, Bu. Kalau di gambar perencanaan kan kadang-kadang berbeda dengan gambar ASPI drawing, Bu ya. Makanya nanti di SL itu disandingkan. Kenapa kok perencanaannya di sini pas ASPI drawingnya di sana, kenyataannya ke sana? Kan itu pasti ada alasannya. Nah, kalau kita merencanakan bangunan gedung yang benar kan ada namanya MK, Bu, manajemen konstruksi ya. Nah, MK ini kan yang akan memvalidasi dari gambar perencanaan ke soft drawing, ke pemasangan, dan ke aspek drawing. Kalau ada perubahan-perubahan kan harus disetujui oleh MK. Jadi ada banyak sekali memang beberapa kontraktor yang mengajukan penggantian bahan lebih besar atau lebih kecil dan sebagainya, dan itu memang harus disetujui dengan MK. Nah, itu ada sejarahnya. Nah, di saat nanti begitu SLF kan ketahuan tuh, oh tidak sesuai dengan gambar perencanaan, karena kan bukan tidak sesuai, beda antara perencanaan dengan ASPI drawing. Nah, bedanya kenapa? Nah, selama perbedaannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dengan alasan tertentu, itu tidak apa-apa, justru bagus. Justru bagus. Jadi adanya perubahan seperti ini, pindah-pindah ini dan sebagainya. Itu tidak apa-apa, Bu. Misalkan. Nah, kalau perencanaan memang nggak ada yang bisa merencanakan dengan baik dan benar. Sempurna lah, pasti ada sedikit salah dan lain sebagainya, itu sih wajar. Yang penting bahwa peraturan atau guideline SMI atau peraturan atau yang lain, norma-norma yang lain itu kita pakai, kita gunakan sehingga apa yang menjadi produk perencanaan itu ada alasan, ada backupnya gitu loh. Jadi nggak semena-mena itu nongol sekian, tapi harus ada alasannya. Menurut buku ini, menurut itu dan lain sebagainya. Dan SNI pun juga update tuh. SNI peraturan lain pun juga update terhadap dengan kemajuan zaman gitu loh. Makanya SNI itu kan atau peraturan itu kan dinamis, akan berubah-berubah terus sesuai dengan kemajuan teknologi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak boleh kok berubah, boleh kok tidak sama, nggak boleh kok, asal ada alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Ya, patokannya tetap SNI ya, Pak ya. Kalau mau perundang-undangan ya, Pak. ya perundang-undangan. Makasih banyak Pak Gatot. Mungkin ada lagi pertanyaan untuk Pak Gatot. Ini ada yang masuk di kolom chat nih Pak. Ini dari tadi yang bertanya Pak, boleh minta kontak person atau WA-nya Pak? Terus Monggo, silakan.
dari Pak Taslim tadi, narasumber sangat cerdas dan kompeten membawakan materi. Saran materinya yang akan datang fokus satu sistem atau instalasi. Betul, Ini kalau mau fokus ya saya sih untuk lebih kalau next-nya mau ya Pak ya. fokus apa Kita akan silakan. Iya. buat lagi. Terima kasih. Khususnya Ini ada lagi khususnya yang pemadam kebakaran Mhm. karena memang banyak ini Hmm, banyak masalah banyak di pemadam kebakaran. komponen-komponennya, lebih banyak komponennya. Banyak masalah ya, bukan masalah komponen aja Bu, karena kan Hmm, mahal dan heeh, kalau owner juga nggak mau gitu naruh mahal yang nggak digunakan gitu Bu. iya. Itu penting, tapi kadang-kadang nggak terlalu kan kita nggak tahu ya kapan terjadi Betul, iya, kebakaran itu kan Pak. iya. Jadi kadang-kadang mungkin owner gedung juga tapi nanti naruh mahal-mahal beli tapi nggak digunakan. Jadi makanya Kan iya. kalau nggak salah juga ada masa kadaluarsanya nggak sih Pak untuk yang komponen Ada iya beberapa kan? yang mesti di Heeh, maintenance. Jadi kadang-kadang heeh, saya pernah kejadian ngetes pompa itu yang sudah mhm, 10 tahun nggak nyala Bu. mhm. Tuh, jadi ya banyak masalahnya lah. Padahal kalau Iya, dia rajin nyalain seminggu sekali nggak ada tuh masalah itu gitu. iya. Tetap harus ada maintenance-nya lagi. Ya, Lagi mungkin yang mau bertanya? Mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Gatot untuk seminar kita pada siang hari ini, Pak. oke, terima kasih semuanya. Saran saya sih rajin-rajin baca sama ini ya peraturan dan SNI Bu ya. Kadang-kadang kita juga kelewat itu peraturan dan SNI-nya ini. Nggak baru ngeh oh ternyata ada loh di SNI gitu. Oh ternyata Iya, ada loh di peraturan ini. Saya sendiri juga masih belum banyak baca-baca SNI. Nah, terus kalau misalnya udah puas dengan SNI, nah SNI kan biasanya ada daftar pustakanya tuh. iya. NFPA ini apa? Nah, cari NFPA-nya, baca lagi segala macamnya kayak gitu. Karena jarang ya apa kebanyakan juga saya konsultasi juga orang-orang yang biasa merencanakan juga dia nggak hafal akan SNI. Iya. Dia dia merencanakan karena kebiasaan dia merencanakan gitu. Mm-mm. Padahal SNI-nya udah update gitu. Apalagi di Iya. sipil tuh update terus tuh SNI-nya tuh. Iya, memang disiplin update terus. Karena 2 tahun sekali sudah ada yang baru. Tiap Iya tahun juga. kalau di MPP mah agak lambat SNI-nya. Oke, terima kasih semua. Ya, terima kasih banyak Pak Gatot. Eh, saya saya tutup untuk seminar pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Gatot atas materi yang diberikan kita semua. Saya selaku moderator, mungkin ada salah kurangnya saya undur diri. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah eh, katanya. Semoga kita bisa kembali lagi ke seminar-seminar lainnya. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih semuanya ya, izin ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Pak Eka. Gatot. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.